Suara saya bisa dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Sudah terlambat, tidak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan pada musanniful kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khamis fi iltimasi lailatul qadri. Pasal yang kelima bahas tentang mencari malam Lailatul Qadar. Jadi iltimas itu artinya me- apa bahasanya? Jadi Lailatul Qadar itu kita cari, kita dijagain gitu nah. Tidak sekedar ditunggu, tidak akan datang dia kalau ditunggu. Lailatul Qadri Lailatun syarifatun. Faddalahu Allahu ala alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Allah mengutamakan satu malam Lailatul Qadar lebih utama daripada 1.000 bulan yang tidak ada di dalamnya bulan Lailatul Qadar. 1.000 bulan kalau dikonversikan ke 12 bulan 1 tahun, kurang lebih 83 tahun jadinya. Orang yang beribadah di malam tersebut maka sama dianggap dengan beribadah 83 tahun. Yang berinfak misalkan 50.000, nah, dikalikan. Nah, ini pentingnya kita mengetahui waktu-waktu yang berharga di dalam beribadah, khususnya di dalam bulan Ramadan, kemudian terkhusus lagi pada saat malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling mulia di antara malam dalam 1 tahun. Sedangkan siangnya ada namanya hari Arafah, ya. Hari Arafah, kemudian ada hari tanggal 9 Zulhijjah. Mungkin itu adalah hari yang paling mulia di antara hari-hari dalam 1 tahun, sedangkan malam adalah malam Lailatul Qadar. Wasumiyat Lailatul Qadri imma li syarafi qadriha wa uluwi manzilatiha wa imma li annal arzaqa wal ajala minas sanati ila sanati tuqaddaru fi tilkal lailati. Jadi pemberian nama Lailatul Qadar itu bisa karena kemuliaannya, ya, karena makna qadar itu adalah misalkan seperti ungkapan dalam bahasa Arab, rajulun zu qadrin. Seorang laki-laki itu memiliki kemuliaan, memiliki posisi. Zu qadrin itu artinya memiliki uh, kedudukan. Nah, itu bisa diartikan Lailatul Qadar diberi nama malam Lailatul Qadar atau malam Qadar karena memiliki lisyarafi qadriha, karena kemuliaan atau ketinggian, uh, mulianya mulianya malam tersebut dan tingginya kedudukannya, wa uluwi manzilatiha wa imma li annal arzaq, bisa juga kata beliau karena rezeki manusia kemudian ajal ditentukan di malam tersebut dari tahun ke tahun. Minas sanati ila sanati tuqaddaru fi tilkal lailah, ditakdirkan Allah atau ditentukan pada malam tersebut. Nah, itu kemungkinan kenapa jadi diberi nama dengan Lailatul Qadar. Sini ada catatan footnote-nya. قال الحافظ ابن الحجر في أول كتاب فضل ليلة القدر من كتابه العظيم فتح الباري، اختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة، فقيل المراد به التعظيم كقوله وما قدر الله حق قدره، والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها.
أو لما يقع فيه أو لما يقع فيه من تنزل الملائكة أو لما ينزل فيها لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر. وقيل القدر هنا التضييق كقوله ومن قدر عليه رزقه، ومعنى التضييق فيها إخفاؤها من العلم بتعيينها أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة. Ya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah dari kitab Sahih Bukhari yang diberi nama Fathul Bari. Ini ulama besar, ulama yang bergelar hafiz, yang apa namanya hafal 300.000 hadis matnan wasanadan. Nama beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kota Asqalan. Beliau menjelaskan tentang makna qadar tadi. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari qadar, kata beliau, yang disandarkan kepada malam. Udhifat ilaihi lailah, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagian mengatakan al-muradu bihi at-ta'zim. Nah, penamaan malam Lailatul Qadar itu karena saking mulianya at-ta'zim, memuliakan malam tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am surah ayat 91. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Orang-orang musyrik itu mereka tidaklah menempatkan Allah Subhanahu wa taala itu di tempat yang mulia, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka menempatkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung. Tidaklah mereka menempatkan Allah dengan tempat yang sebenarnya. Wal ma'na anna hadzatu qadrin. Artinya eh, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang memiliki keagungan, kemuliaan. Linuzulil Qur'ani fiha, karena Al-Quran diturunkan pada malam tersebut sebagaimana difirmankan di dalam ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Au lima yaqa'u fihi minat tanuzzulil malaikati, atau karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang para malaikat itu turun. Malaikatu jamak daripada malakun. Nah, kan ayatnya tanazzalul malaikatu, para malaikat turun, ya. Saking banyaknya malaikat itu tidak ada yang tahu hitungannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Warruhu fiha. Nah, ruh di situ maksudnya Ruhul Amin Jibril. Jibril sebagai kepala apa namanya kepalanya malaikat, ketuanya malaikat yang paling mulia itu adalah Jibril. Juga ikut bersama mereka menyaksikan turunnya Al-Quran tersebut. Nah, itu alasan yang kedua diberikan nama Lailatul Qadar dengan nama tersebut. Aw lima yanzilu fiha minal barakati war rahmati wal maghfirah. Atau bisa jadi karena diturunkan pada malam tersebut keberkahan, kasih sayang Allah, rahmah dan keampunan. Allah akan mengampuni banyak orang-orang yang apa namanya ahli neraka, diampuni oleh Allah kemudian dibebaskan daripada api neraka. Au annalladzi yuhyiha yasiru dza qadrin, atau karena alasan orang yang menghidupkan malam tersebut akan menjadi orang yang memiliki kemuliaan. Nah, waqila al-qadru huna at-tadyiq. Sebagian lagi pendapat yang lain mengatakan makna al-qadar itu adalah at-tadyiq, sebagaimana firman Allah wa man qudira alaihi rizquhu, surah At-Talaq, sambungannya falyunfiq mimma atahullah. Maksud ayat tersebut, barang siapa yang disempitkan rezekinya, maksudnya seorang suami, maka hendaklah dia menginfakkan memberikan ongkos kepada istrinya, ya, nafkah sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Jadi makna al-qadar yang berikutnya adalah at-tadyiq, kesempitan. Kenapa disebut malam qadar itu malam yang sempit? Karena saking banyaknya malaikat di atas langit sana itu, untung apa namanya, karena mereka diciptakan dari cahaya sehingga tidak berdesak-desakan. Kalau kita di kampus TAIS itu dikasih orang 10.000 ya tidak muat lah. Nah, seperti itu. Ini karena mereka makhlukun khuliqa min nurin, makhluk yang diciptakan daripada cahaya sehingga tidak menjadi masalah tempat
tidak menjadikan mereka berdesak-desakan, akan tetapi ya apa namanya, tetap diungkapkan dengan dengan maksud qadar itu adalah malam yang sempit karena langit dipenuhi oleh para malaikat. Wa ma'na tadhiq fiha ikhfa'uha 'anil ilmi bita'yiniha. Makna tadyiq di sini artinya makna sempit adalah karena malam Lailatul Qadar itu disembunyikan untuk diketahui atau tidak dijelaskan kapan waktunya. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir pada malam Lailatul apa namanya pada bulan Ramadan. Au li'anna al-arda tadiqu fiha anil malaikah, tadi sudah kita jelaskan, atau karena bumi sempit karena banyaknya malaikat yang turun dari langit ke bumi. Waqila al-qadru ha huna bima'na al-qadar bi fathid dal al-qadar alladhi huwa muakhil qada. Makna yang lain al-qadar di sini adalah bermakna qadar, artinya takdir ya. Saudaranya al-qada. Al-qada itu kan keputusan. Keputusan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, sedangkan takdir itu adalah sesuatu yang sudah berjalan. Saya ditakdirkan di dalam alam arwah sudah diputuskan oleh Allah punya anak 5 orang sampai hari ini. Sekarang sudah saya jalani, itu takdir namanya. Dahulu sebelum saya menikah, sebelum saya lahir ke bumi, itu namanya qada. Sebelum sebelum apa namanya sudah diputuskan tapi belum dijalani. Wal ma'na annahu yuqaddaru fiha wal ma'na annahu yuqaddaru fiha ahkamu tilkas sanah. Nah, jadi maksudnya di sini adalah apa namanya malam Lailatul Qadar itu kata beliau adalah malam yang semua takdir manusia ditentukan takdir untuk 1 tahun ke depan. Nah, liqaulihi ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Surah Ad-Dukhan ayat 4. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi sebelum ayat itu kan ada inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Maksudnya malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin. Kami adalah orang-orang yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ayat yang keempat berbunyi seperti itu. Pada malam tersebut dijelaskan. Yufraqu bimakna apa namanya yubayyanu, dijelaskan setiap perkara-perkara daripada takdir-takdir manusia. Oke. Wabihi saddan Nawawi kalamuhu faqala qala ba'dul ulama sumiyat lailatul qadri lima taktubu fiha al malaikatu minal aqdar. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan sebagian ulama berpendapat bahwa dinamakan malam tersebut malam Lailatul Qadar karena pada malam tersebut para malaikat menulis takdir manusia. Biqaulihi ta'ala fiha catatan saja ya, footnote sekedar penjelasan makna daripada malam Lailatul Qadar. Tuqaddaru fi tilkal lailah ya. Oke, lanjut. Warruh tanazzalu artinya saling turun. Jadi ada wazan tafa'ala ya, tafa'alu di situ. Tidak hanya satu orang. Ini lil musyarakah berarti banyak ya, malaikat itu jamak daripada malakun tadi. Warruhu fi tilkal lailah. Para malaikat saling turun artinya bolak-balik ke langit gitu ya. Kemudian dan juga Jibril alaihi salam fi tilkal lailah pada malam tersebut.
ويسلمون على المجتهدين. Mereka memberi salam kepada bersungguh ibadah menunggu malam Lailatul Qadar dengan tercapai salat yang mulai dan sebagainya. Waqtalafal ulama au yubum orang yang mendapatkan ampunan. Apa ini terputus kah? Halo, masih bisa didengar suara saya? Kita lanjut. Masih bisa, Ustaz, masih bisa. Ya, bilang Masuk, Pak, masuk. saya takutnya terputus. Waqtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat apakah mereka para malaikat itu memberi salam kepada orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar dari diri mereka ataukah mereka hanya menyampaikan salam tersebut dari Tuhan, dari Allah maksudnya. Kan ada ayatnya salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, mereka mengucapkan salam sejahtera atas kalian sampai menjelang waktu fajar. Jadi min kulli amrin. Nah, jadi mereka bolak-balik ke langit gitu ya untuk menuliskan takdir-takdir manusia yang akan di apa namanya ditentukan untuk 1 tahun ke depan. Seraya mengatakan salam sejahtera atas kalian. Artinya orang-orang yang pada malam hari itu melakukan ibadah dengan zikir, tilawatil Quran, tadarus, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah yang lain, mereka mengucapkan salam sejahteranya. Seperti itu. Wa inna lailatan ya'ti fiha al-'idu. Wa inna lailatan ya'ti fiha al-'idu fiha taslimu rabbil alamin min alfi syahrin wa bi an yaltamisahal multamisuna wa yatlubaha at-talibun ولذلك التمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبه والصالحون من بعده. Sungguh suatu malam ya'ti fihal idu. Sebentar. Sesungguh malam Lailatul Qadar adalah suatu malam yang di dalamnya ada sebuah malam, sebuah apa namanya, yang sangat menggembirakan sekali. Fihal id maksudnya di sini malam yang dianggap malam sangat mulia, malam yang sangat orang pada bergembira karena keutamaan di malam tersebut ya. Fiha taslimu rabbil alamin alaihi. Pada malam tersebut Allah mengucapkan salam sejahtera, selamat kepada kalian semua, wahai hamba-hamba Allah yang saleh, yang beribadah itu ya. Allah mengucapkan salamnya melalui para malaikat kepada orang-orang yang menghidupkan malam tersebut. La jadiratun an takuna khairan min alfi syahrin. Jelaslah bahwa nilai atau keutamaan dan fadilah malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Wabi an yaltamisal multamisun, dan karena pada malam itu adalah para orang-orang yang mencari atau yang mencari menunggu Lailatul Qadar, mereka rela untuk bergadang 1 malam untuk melakukan ibadah. Wa yatlubuha talibun, yang diinginkan oleh orang-orang yang menunggu malam Lailatul Qadar tersebut ya tentunya dengan mengisi dengan ibadah, bukan sekedar bergadang ngopi duduk-duduk begitu, tidak. Walidzalika iltamasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu betapa tingginya malam Lailatul Qadar ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menunggu-nunggu malam tersebut berserta para sahabat, istri-istri beliau, kemudian orang-orang yang saleh setelah beliau, generasi-generasi demi generasi dari generasi sahabat tabi'in sampai hari ini. Artinya orang yang menunggu Lailatul Qadar itu adalah selalu orang yang mengerti dengan nilai daripada malam tersebut. Tidaklah orang yang tidak
menghidupkan malam Lailatul Qadar kecuali orang saleh karena tahu fadilahnya. Nah, seperti itu. Sebaliknya orang yang tidak menghiraukan malam Lailatul Qadar hanya dengan hura-hura gitu ya atau tidur-tiduran. Ini orang tidak paham, tidak mengerti daripada makna Lailatul Qadar tersebut sehingga dia ya berlalulah seperti itu, tidak ada. Bagi dia sama saja. Wahia fil ashril awakhir min Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu kemungkinan besarnya adalah pada malam-malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dari malam 21, 22, 23, 24 sampai malam 29 atau malam 30 Ramadan. Wahia ila autari aqrabu minha ilal asfa'. Kemudian malam Lailatul Qadar itu pada malam yang 10 terakhir tadi. Jadi sebetulnya 10 malam terakhir itu berpotensi semua menjadi malam Lailatul Qadar. Akan tetapi lebih besar potensinya pada malam yang ganjil, autar, jamak daripada witir. Malam 21, malam 23, malam 25, kemudian malam 27, malam 29, seperti itu. Asfa genapnya lebih berpotensi lebih besar pada malam malam ganjil pada malam terakhir. Artinya tadi 21, 23 dan seterusnya daripada malam genap. Wallahiru annaha lailatul hadi wal ishrin. Eh, mungkin ada sebagian yang menganggap malam Lailatul Qadar itu adalah malam 21 karena Rasulullah SAW ra'aha, pernah beliau melihat malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam 21 Ramadan. Summa unsiyaha, kemudian Allah menjadikan beliau lupa. Ini sebagai hikmah agar supaya kita terus saja mencari malam Lailatul Qadar tanpa dijelaskan pada malam apa. Kalau orang sudah tahu malam 21, nah akhirnya itu dia tidak semangat lagi. Itu hikmahnya disembunyikan. Wa dzukira annahu sajada fi sabihatiha fi ma'in wa tinin. Wa dzukira annahu sajada fi sabihatiha fi ma'in wa tinin. Kemudian diriwayatkan, disebutkan bahwa beliau sujud pada waktu paginya, ya fi sabihatiha fi ma'in wa tinin, pada waktu pagi malam 21 itu beliau sujud eh, di atas air dan tanah. Ini saya tidak begitu paham maksudnya apa ini. Kita lanjut saja. Wasahha anna al-masjida waqafa lailatal hadi wal ishrin. Ada di bawah itu sebentar. Waqafal masjid qatara ma'ul matari min saqfihi. Qatara ma'ul matari min saqfihi. Nah, wasahha anna al-masjid waqafa lailatal hadi wal ishrin wa ru'ya atharut tin. Sebentar. Ala jabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anfihi wa tarajjahat lailatul ihda wal ishrin bi annahu akhbara anna al-qamara kana lailatuha kasyiq kasyiqqi jafnatin wa la yakuna al-qamaru kasyiqqi jafnatin illa lailatas sabi' wa lailatul hadi wal ishrin. Jafnatin, ma ma'na jafna? An-nisb. الشتاء بالنسبة للجفنة القصعة. قال القاضي فيه إشارة إلى أنها إنما تكون في أواخر الشهر لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر. صحيح. شرح صحيح مسلم.
Al-qas'atu wal jafnah. Tapi munsab qatarama wal matari munsab. Nah, di sini ada redaksi wasaha anal masjida waqafa lailatul hadi wal ishrin. Jadi kan tadi disebutkan di atas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud pada waktu pada pagi malam 21 tadi di atas air dan tanah. Ya, seperti itu. Artinya Masjid Nabawi itu kan dulu belum ada atap ya, mungkin bangunannya sangat sederhana sekali, hanya beratapkan daun-daun korma seperti itu, sehingga ketika hujan air itu bercampur dengan tanah, tidak seperti masjid kita sekarang pakai keramik, pakai plester, pakai apa segala macam. Dulu tidak, hanya tanah saja. Nah, karena malam itu hujan sehingga Nabi sujud, ya, pada waktu subuhnya itu sholat sujudnya di atas air yang di atas tanah yang berair. Nah, wasaha annal masjid waqafa lailatal qadr. Diriwayatkan dalam apa namanya, secara benar bahwasanya masjid di sini tadi dijelaskan kafal masjidah kata ul matari min saqfihi. Ada tetesan hujan gitu ya, tetesan air hujan dari atap dari atap masjid tersebut. Ya, itu terjadi pada malam 21 Lailatul Hadi wal Ishrin. Waru'ya asarutin, kemudian terlihat ada bekas tanah, bekas debu. Kan tanah itu kalau bercampur air maka kelihatan jidat orang ini akan apa, berwarna kuning ke apa gitu ya. Ala jabhati Rasulillah, atas dahinya Rasulullah SAW, karena setelah beliau sujud tersebut, orang sujud kan menyentuhkan dahi dan hidung ke tempat sujud. Karena tempat sujud kelihatan bekas tanah itu di atas dahi, di atas jidat, ya, di atas jidat Rasulullah dan di atas hidung beliau. Nah, oke. Wa tarajjahat lailatul ihda wa ishrin. Nah, di sini berat kemungkinan, kata beliau, malam Lailatul Qadar itu adalah malam 21. Bi'annahu akhbara annal qamara kana lailatuha kasyaqqi jafnatin. Karena beliau memberitakan bahwa pada malam tersebut bulan pada malam itu nampak apa ya, kasyaqqi jafnah itu apa istilahnya, tidak, karena artinya saya tidak paham juga, ada makna qas'ah di sini, lupa sudah maknanya ini. Kita ada persiapan maknanya al-qas'ah, tidak terlihat utuh lah seperti itu ya pada malam tersebut. Wala yakunal qamaru kasyiqqi jafnatin illa lailatas sabi' wa lailatul hadi wal ishrin. Ini sebagian riwayat mengatakan keadaan bulan seperti setengah syiqqi jafnah atau apa ya istilahnya, melengkung begitu. Nah, ya, itu kecuali tidak ada penampakan seperti itu pada bulan kecuali pada malam 27 atau pada malam 21. Seperti itu. Illa lailatul sabi' wa lailatul al-hadi wal ishrin.
Ini orang yang mengerti tentang penampakan bulan bisa mungkin memahaminya. Jadi ini hadis menunjukkan bahwa Lailatul Qadar yang pernah dialami Rasulullah itu pernah pada malam 21. Yang kemudian yang pada penjelasan yang lain ada juga pernah beliau menjumpainya pada malam 27. Kesimpulannya seperti itu. Famin fad famin fadilati hadhihi lailah anna man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. والدليل على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. Dari keutamaan malam Lailatul Qadar bahwa Nabi bersabda, siapa yang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, qiyamul lail, baca Quran dan sebagainya, didasari karena iman kepada Allah dan ingin mendapatkan hitung-hitungan pahala, ganjaran pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa dalil ala ma dzakarnahu, adapun dalil daripada apa yang telah kita jelaskan di atas adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan, kata beliau, suatu saat malam Lailatul Qadar. Artinya Allah perlihatkan malam ketika di dalam bulan Ramadan, entah malam itu malam 21, malam 23 dan malam apa. Summa ayqazani ba'du ahli, kemudian aku membangunkan keluargaku, istri-istriku dibangunkan semua, ya, untuk beribadah di malam tersebut. Kemudian setelah itu dilupakan lagi. Nah, dilupakan. Ini hikmahnya Rasulullah lupa itu agar supaya hamba apa namanya kaum muslimin tidak hanya khusus di malam tersebut. Seandainya kita tahu secara pasti, nah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam 21, maka orang hanya menghidupkan malam tersebut. Sisanya ya santai-santai aja begitu. Nah, Allah jadikan beliau lupa. Panusi Tuhan. Ini majhul, ya. Fiilnya bina lil majhul, maka apa namanya tidak tidak dijelaskan gitu, nah. Naibul fa'ilnya. Fanusi Tuhan. Aku dilupakan malam tersebut. Malam yang keberapa begitu maksudnya. Apakah malam 21, malam 23, malam 25 atau malam 29? Faltamisuha fil ashril ghawabir, ay ashril awakhir. Maka hendaklah kalian mencarinya malam Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir pada bulan Ramadan. Wal ghawabiru bimakna al bawaqi, yaitu malam terakhir tersisa dari 30 malam bulan puasa bulan Ramadan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taharraw artinya carilah, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dari malam 21, 22 sampai malam 30. Kalau cuma sampai 29 berarti sampai malam 29. Intinya di bagian 10 malam terakhir. Waqala Abu Hurairah, تذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة. Ada lagi kalimat شق جفنة. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami saling mengingatkan, ya, artinya beliau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eh, bahwa malam Lailatul Qadar itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, ya, dalam sebuah hadis beliau, tadzakarna Lailatul Qadri inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ini Abu Hurairah bercerita, kami saling mengingatkan kepada mungkin para sahabat yang lain tentang hadis, ya, tentang hadis Nabi yang bunyinya beliau bersabda, ayyukum yadhkuru hina tala'al qamaru,
siapakah di antara kalian yang mengingat mengingat keadaan bulan ketika bentuknya itu seperti setengah. Sebentar, saya ini makna jafnah ini masih tidak paham saya. Wa huwa mislu syiqqi jafnatin. Ya tadi itu keadaan bulan itu tinggal berapa persen gitu. Nah, kan bulan itu di awal-awal bulan, tanggal 1, tanggal 2 dia tidak kelihatan. Tanggal 3 ada mulai satu garis. Tanggal 4 tambah membesar. Sampai nanti puncaknya pada malam ke 14, 15, 16 disebutlah malam Badar ya, bulan purnama. Yang mana siang harinya kita sunnah melakukan puasa. Nah, kemudian nanti mengecil, mengecil, mengecil sampai ya seperti seperti tandan pisang begitu kecil, melengkung. Wasahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Disebutkan dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar didasari karena iman kepada Allah dan ingin mendapatkan ganjaran pahala, maka artinya tidak dengan motivasi ria atau mencari keduniaan ya begitu ya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini ada mirip-mirip ya. Redaksi hadis pertama kan bunyinya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Status puasa di sini adalah wajib bulan puasa, bulan Ramadan. Kemudian hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat tarawih, salat apa saja di malam hari bulan Ramadan, salat sunat. Kemudian yang terakhir, man qama lailatul qadri, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ya. Sama ujungnya imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hanya saja dari tiga buah hadis tadi statusnya beda-beda hukum. Puasa Ramadan hukumnya wajib, tidak ada tawar-menawar, sedangkan menghidupkan malam dengan qiyamul lail di malam pertama sampai malam terakhir secara umum, kemudian secara khusus malam Lailatul Qadar itu adalah akan berpotensi menghapuskan dosa seseorang. Wal mustahabbu man ra'aha ayyuksara minas sana'i wad du'a. Disunnahkan atau dianjurkan orang yang melihat malam Lailatul Qadar itu agar memperbanyak puji-pujian, artinya tahmid kepada Allah dan memperbanyak doa karena malam itu mustajabud doa. Wa iyakun aktsaru du'aihi Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan hendaklah doa yang paling banyak dipanjatnya kepada Allah, dimintanya adalah ya Allah, Allahumma innaka afuwun karim. Wahai Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Engkau menyukai engkau, engkau adalah Tuhan yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun ya. Engkau menyukai memberikan ampunan, maka ampunilah aku, fa'fu anni. Ini hadis ini pernah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ketika beliau melihat Lailatul Qadar. Beliau bertanya kepada Nabi, apa yang harusnya aku katakan wahai Rasulullah ketika aku melihat Lailatul Qadar. Maka Nabi pun mengajarkan doa ini kepada beliau. Nah, wa in iqtasara ala sana'i afdalu fahuwa afdal. Jika dia mengkhususkan atau membatasi hanya dengan membaca zikir saja, artinya memuji-muji Allah Ta'ala, wa in iqtasara ala sana'i fahuwa afdal, itu lebih utama. Kan doa itu kan diawali dengan pujian alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban kama amar. Alhamdulillah, apa sajalah doa-doa apa namanya selalu diawali dengan puji-pujian. Itu lebih afdal kata beliau. Karena diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla man syaghalahu dzikri an mas'alati. Pada suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berarti maknanya hadis ini adalah hadis qudsi. Man syaghalahu dzikri,
barang siapa yang disibukkan olehnya berzikir kepadaku, ya, mengingat Allah tadi dengan la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, apa sajalah lafaz zikir itu banyak. An mas'alati, dia disibukkan berzikir kepada Allah daripada meminta, maksudnya daripada berdoa. A'taitu afdala ma u'tiya sa'ilin, maka aku akan memberikan kepadanya apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa dari permintaan mereka yang paling tinggi. Nah, artinya orang yang berzikir pada malam itu, walaupun dia tidak meminta, ya, maka Allah akan memberikan segala permintaan orang-orang yang berdoa dari permintaan yang baik-baik. A'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin. Sedikit lagi. Wa qala Umayyatu, a'adhkuru hajati am qad kafani haya'uka inna syaimatakal haya'u idza athna 'alaikal mar'u yawman kafahu min ta'arrudihi tsana'u. Ini ada sebuah bait syair daripada seorang uh, Umayyah, ya. Sebentar. Diwan Umayyah ibnu Abi Salat As-Salt. Ya. Qala dzalika fi madhi Abdullah ibnu Jad'an. Al-kalam wa lafzuhu man syaghalahu qira'atul Qur'an an mas'alati wa dzikri a'taituhu afdhala sawabis sa'ilin. Semua dari penjelasan tadi. Qala al-Hafiz Ibnu Al-Hajar fi Fathil Bari, rijaluhu thiqatun illa Atiyah al-Aufi fa fihi du'fun. Umayyah, ya, seorang penyair, beliau pernah berpantun kalau atau bersyair lah, dengan syair yang diungkapkan beliau, a'adzkuru hajati am qad kafani haya'uka. Beliau mengatakan, apakah aku harus menyebutkan hajat-hajat keperluanku di dalam berdoa pada malam Lailatul Qadar itu, atau cukup rasa maluku tuh, aku malu terlalu banyak permohonan, terlalu banyak permintaan. Sebetulnya tidak masalah kita meminta kepada Allah. Ini maksudnya beliau seakan-akan, apa ya istilahnya tuh? Orang sufi itu kan mereka hanya mengingat Allah Ta'ala. Malu kalau minta. Ini karena mereka sudah levelnya tinggi. Kalau kita ini ya minta rezeki, minta jodoh, minta apa segala macam, yang sifatnya itu masih keduniaan gitu nah. Mereka tidak. Misalkan manusia minta masuk surga. Kalau Rabi Adawiyah kan tidak. Mereka permintaannya apa? Ya Allah, jadikanlah aku berjiran, bertetangga engkau denganmu nanti di surga. Jadi tidak masuk surganya itu yang dipentingkan. Yang dipentingkan adalah tetangganya, yaitu Allah Ta'ala. Ada tuh doa-doa orang-orang saleh dari kaum sufi. Nah itu maksudnya. A'adzkuru hajati am qad kafani haya'uka. In inna syimatakal haya'u. Sesungguhnya karakter engkau itu adalah rasa malu. Ya, karakter orang yang memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala, jadi tidak banyak meminta. Mereka kalau menganggap kalau banyak meminta itu ya, misalkan begini, ketika ibadah minta ini, minta itu. Mereka ibadah saja karena kecintaan kepada Allah, bukan karena takut dengan neraka atau ingin masuk surga, tidak. Seperti itu. Idza athna 'alaikal mar'u yauman, apabila seseorang memujimu pada suatu hari, kafahu min ta'arrudihi sana, maka cukuplah baginya dari pujian-pujian tersebut, dari zikir-zikir kepada Allah itu cukup sudah. Umpamanya kita punya orang yang kita muliakan, yang kita sangat hormati begitu. Katakanlah beliau seorang pejabat, ya, pejabat negara, pejabat yang adil, pejabat yang mensejahterakan rakyat. Ya kita tidak meminta pun, ketika kita hubungan baik dengan beliau, kita layani ketika dia datang, misalkan seperti itu. Tidak meminta pun kita dikasih. Itu maksudnya. Tidak perlu meminta seperti anak-anak gitu ya, minta itu, minta ini. Karena saking cintanya
eh, orang yang Allah Ta'ala kepada hambanya tadi yang selalu mengabdikan dirinya dengan ibadah kepada Allah, maka mereka mereka merasa malu untuk meminta seperti itu. Ya artinya kalau hubungan kita sudah baik dengan Tuhan, ya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dengan orang tersebut ya walaupun tidak diminta. Al-faslu sadis al-i'tikafi wal jud. Ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini karena waktunya sudah jam 8.10. Pak Imran masih di sini kah? Halo, Assalamualaikum. Ini masih terhubung tidak? Tidak ada yang menjawab suara saya nih. Assalamualaikum. Masih Ustadz, masih Insya Allah masih. Mungkin cukup Bu ya, 1 jam aja kan? Geng, siap. Oke. Nanti besok dilanjutkan pemateri yang lain. Saya Sudah tadi masuk. tidak ada persiapan Bu. Ini kitab belum pernah juga saya baca. Jadi terus terang aja. Lanjut. Alhamdulillah sudah sangat luar Tablet. biasa Ustadz. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Salah mohon maaf atas kekurangan dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Intinya kita menghadapi sudah dekat ini malam Lailatul Qadar. Kita hadapi dengan ya, sebaik-baiknya lah. Kalau bisa itikaf, alhamdulillah. Karena ketika itikaf itu pikiran lebih fokus orang di rumah ya. Mudah-mudahan katanya di Masjid Agung ada menyediakan apa namanya? Mungkin ada sahur ke apa di sana. Biasanya di masjid apa Darussalam itu hampir tiap tahun juga mereka banyak yang itikaf di situ. Oke, terima kasih Bu. Oke, Alhamdulillah Pak Saya Kiai. Tadi oke, ada oke. tafsiran hafnah itu. Hafnah itu yang menafsirkan Oke. ibarat telinga. Ada kuroh, ada hafnah. Kalau kuroh itu sempurna seperti bola. Kalau hafnah itu seperti telinga. Telinga itu Oh, maksudnya enggak nampaknya sempurna. bulan itu tidak sempurna seperti telinga aja. Ya, ya. Ya, tadi eh, karena sudah mendekati akhir ya, akhir Ya bulan. kiasan-kiasannya dikiaskan. Kiasan aja itu kata-kata kiasan. Heeh. Ada lagi masukan? Silahkan. Terima kasih, Mas. Nah, ya untuk kesimpulannya masalah Lailatul Qadar itu memang Lailatul Qadar itu semua yang dibahas tadi secara syariat. Sedangkan Hmm, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada marifat. Jadi intinya kalaulah kita ditanya sama jamaah, apakah hmm, Ustadz Ajengan Kiai sudah menemukan Lailatul Qadar? Belum. Itu semuanya tidak bisa jawab mungkin. Tapi kalau kita mendalami secara hakikat atau marifat, insya Allah kita bisa menjawab dengan secara contoh. Contoh kalau kita sudah menerima Lailatul Qadar diibaratkan suatu contoh orang yang sudah menerima PNS atau ASN. Semenjak diterima jadi PNS, maka semenjak dari itu dia terus mengalir gaji sampai ke pensiunan juga dapat gaji sampai ke mati. Dalam arti, jikalau orang yang sudah menemukan Lailatul Qadar semenjak waktu itu, maka sampai ke pensiunan tua, sampai ke mati itu ibadah tak akan diterima. Baik dengan secara berjamaah, baik dengan sedekah jariah dan lain-lainnya. Itu secara gambaran menurut ilmu marifat. Terima kasih sekadar sharing Pak Kiai. ya, sama-sama. Mungkin kita tutup ya. Subhanallah Ya, wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Oke, makasih Bu. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih semuanya sudah Ya. hadir di Zoom ini. Baik, silakan bisa keluar.